Hai, selamat pagi. Sehat semuanya hari ini? Ada yang sakit? Atau nggak enak badan? Ya, kita bersama-sama pagi ini kembali sekolah minggu anak damai di GKMI Surakarta. Kita bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kita bersyukur Tuhan memberikan kesehatan kepada kita. Namun kita juga ingat kalau ada adik-adik yang sakit pada hari ini, kita berdoa untuknya supaya Tuhan memberi kesembuhan sehingga boleh bersukacita kembali bersama-sama. Yuk kita bersama-sama memuji Tuhan. Ya, Tuhan Yesus tidak berubah. Dia sudah memberikan putranya yang tunggal untuk menebus dosa umat manusia, termasuk saya, Tuyanti, termasuk kalian. Ya, Tuhan mau mati untuk kita. Yuk kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan akan pimpin kami, berkati kami, supaya meskipun kami tidak sekolah minggu di gereja, namun kami boleh sekolah minggu secara online, kami boleh menerima berkat firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kasih, untuk kebaikan-Mu dan untuk anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, kita akan kembali memuji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama dengan penuh sukacita kita akan memuji Tuhan. Yesus disalibkan. Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu anak damai GKMI Solo. Bagaimana kabar kalian? Tentunya sehat-sehat selalu, semangat, dan satu hal yang pasti harus tetap bersukacita.
Sekalipun ibadah kita dari rumah, kita nggak bisa berkumpul dengan teman-teman, tetapi tidak mengurangi sukacita kita. Karena Tuhan sudah memberkati hidup kita, sehingga kita pagi hari ini masih boleh diberi kesehatan. Nah, adik-adik semua, tadi sudah memuji Tuhan, ya kan? Sudah bernyanyi, sudah bersukacita, bahkan sudah berdoa. Tiba waktunya kita akan belajar firman Tuhan. Sebelumnya, adakah yang masih ingat cerita firman Tuhan minggu yang lalu yang disampaikan oleh Ibu Tuti? Ayo, cerita tentang apa? Ada yang ingat? Nah, betul sekali, cerita tentang Yesus ditangkap. Masih ingat di mana Yesus ditangkap? Ada yang ingat? Diingat-ingat dulu ya. Oh iya, betul sekali. Yesus ditangkap di sebuah taman di Bukit Zaitun. Nah, kira-kira setelah Yesus ditangkap, Yesus mau diapakan ya? Yuk kita ikuti cerita berikutnya. Pagi hari ini kita akan belajar dari Injil Lukas pasal 23 dengan satu tema, Yesus mati disalibkan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, setelah Yesus ditangkap oleh para prajurit, Yesus dibawa menghadap kepada imam-imam kepala, tokoh-tokoh agama. Lalu di situ Yesus diberi pertanyaan oleh para imam-imam kepala. Pertanyaannya apa kira-kira? Pertanyaannya begini, apakah engkau benar anak Allah? Nah, lalu jawaban Yesus apa? Engkau sendiri yang mengatakan hal itu, bahwa aku adalah anak Allah. Wah, kaget adik-adik. Para imam kepala merasa marah mendengar jawaban Yesus. Mereka tidak terima dengan jawaban yang diberikan oleh Yesus kepada imam-imam kepala dan tokoh-tokoh agama. Lalu mereka membawa Yesus kepada Pak Gubernur. Ada yang tahu siapa nama Pak Gubernurnya? Betul sekali, namanya Pilatus. Lalu Yesus dibawa kepada Pilatus dengan tujuan supaya Pilatus memberi hukuman yang berat kepada Yesus. Lalu sesampainya di hadapan Pilatus, Pilatus bertanya, "Ada apa engkau membawa orang ini kepada aku?" Lalu orang banyak tadi bersama dengan imam kepala berkata bahwa orang ini sudah berbuat dosa. Dosanya sangat besar. Lalu Pilatus pun bertanya kepada Yesus secara pribadi. Nah, setelah bertanya kepada Yesus, Pilatus kemudian berbicara kepada orang-orang banyak tadi. Pilatus berkata, "Aku tidak mendapati bahwa Yesus itu bersalah." Yesus memang tidak bersalah, adik-adik, sebab dia adalah Tuhan. Mendengar jawaban Pilatus itu, para imam-imam kepala pun tidak terima. Karena mereka bertujuan supaya Pilatus menjatuhkan hukuman kepada Yesus. Lalu Pilatus menyuruh mereka membawa kepada raja, kepada Herodes, raja Galilea yang pada waktu itu berkunjung ke Yerusalem. Dengan tujuan supaya Herodes juga memberikan keputusan bahwa Yesus harus dihukum. Wah, setelah dari Pilatus, kemudian Yesus dibawa kepada Herodes sambil terus diolok-olok, dihina, dicaci maki. Tetapi sampai di hadapan Herodes pun, Herodes tidak memberikan keputusan ataupun Herodes tidak menghukum Yesus Kristus. Karena memang benar Yesus itu adalah Tuhan yang tidak punya salah, tidak punya dosa sedikit pun. Lalu mereka membawa kembali kepada siapa? Kepada Pak Gubernur lagi, kepada Pilatus lagi. Dari Pilatus dibawa kepada Herodes, dari Herodes suruh balik lagi kepada
Pilatus capek ya adik-adik ya. Sudah diikat tangannya, diolok-olok. Waduh, penderitaan yang luar biasa yang dirasakan Yesus pada waktu itu. Tetapi Pilatus pun kemudian tidak memberikan hukuman kepada Yesus. Nah, karena orang banyak ini sudah kesal, marah, mereka berteriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Wah, ngeri sekali pada waktu itu. Lalu Pilatus berkata apa kepada mereka? Kepada orang-orang banyak yang berteriak-teriak, salibkan Yesus, salibkan dia. Pilatus berkata kepada mereka, perbuatlah itu sesuai yang kalian mau, jika itu kalian anggap benar. Wah, akhirnya Yesus dibawa ke sebuah tempat yang namanya Kalvari. Di sana Yesus disalibkan, tangannya dipaku, kakinya juga dipaku. Sakitnya luar biasa. Jangankan kena paku ya, kita kena duri saja rasanya sakit, nangis ya. Ada yang pernah kena duri? Mungkin pernah. Dan rasanya sakit sekali. Ini Yesus tangannya dipaku, kakinya juga dipaku, bahkan kepalanya diberi mahkota duri. Dan bersamaan dengan Yesus dipaku, disalibkan, ada juga dua penjahat yang sama-sama juga disalib. Jadi bayangkan adik-adik, Yesus disejajarkan dengan penjahat yang berbuat salah. Nah, setelah Yesus disalibkan, Yesus sudah berada di atas kayu salib. Orang-orang yang membawa Yesus tadi, para prajurit mengolok-olok dia. Coba kalau dia Tuhan, pasti dia bisa turun dari kayu salib itu. Wah, sudah tangannya sakit, kakinya sakit, kepalanya juga sakit, masih dihina, diolok-olok. Tetapi satu hal yang luar biasa yang dilakukan Yesus apa? Yesus berdoa kepada Bapa. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Luar biasa ya Tuhan kita, kasih-Nya itu besar sekali. Sudah dihina, sudah disalibkan, tetapi tetap mendoakan, tetap mengasihi orang-orang yang berbuat jahat. Bahkan salah satu dari penjahat yang disalib juga menerima kasih karunia, yaitu Yesus berkata bahwa hari ini juga engkau akan bersamaku di Firdaus. Kenapa penjahat ini bisa bersama dengan Yesus di Firdaus? Karena percaya kepada Tuhan Yesus. Ya kan? Lalu setelah Yesus disalibkan dan Yesus mati. Kematian Yesus adalah menggantikan dosa saya, dosa adik-adik semua. Dosa kita sudah ditebus Tuhan di atas kayu salib dengan darah yang mahal. Jadi hanya satu cara kita bisa diselamatkan dari dosa kita, yaitu dengan percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah disalibkan, mati bagi kita. Nah, adik-adik, setelah Yesus mati di kayu salib, maka ada seorang murid Yesus yang bernama Yusuf kembali datang kepada Pilatus. Tujuannya mau menguburkan jenazah atau jasad daripada tubuh Yesus. Karena tidak lama lagi adalah hari Sabat. Mereka harus menyelesaikan semua pekerjaannya, kemudian beribadah pada hari Sabat. Kemudian tubuh Yesus di atas kayu salib diturunkan dan dimakamkan. Dan di makam itu ditutup dengan sebuah batu yang besar, supaya makam itu tertutup rapat sekali. Tetapi murid-murid juga lupa bahwa Yesus pernah berkata, pada hari ketiga Yesus akan bangkit dari antara orang mati. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kematian Yesus di atas kayu salib dengan satu tujuan, yaitu apa? Menebus dosa adik-adik, menebus dosa kita semua yang percaya
kepada Tuhan Yesus Kristus. Kasih-Nya yang besar, pengorbanannya yang luar biasa hanya demi saya dan adik-adik semua, supaya hidup kita diselamatkan. Nah, pagi hari ini kita kembali juga menghafalkan ayat firman Tuhan. Ayat hafalan kita diambil dari surat Roma. Yuk, yang bawa Alkitab bisa dibuka atau dicatat dulu. Roma atau surat Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8b. Roma pasal 5 ayat 8b. Bunyinya demikian. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sekali lagi, Roma pasal 5 ayat 8b. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu besar bagi kami, sehingga Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal, yakni Yesus Kristus, yang mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menyelamatkan kami orang-orang berdosa. Kami bersyukur kasih-Mu yang besar itu Engkau curahkan bagi kami semua, bagi anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu GKMI Solo. Kiranya Tuhan juga memberkati kami, menolong kami supaya kami tetap setia, tetap percaya kepada Tuhan yang telah menebus hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati selalu.